Ya, pemirsa, saya ajak Anda, kita semuanya untuk mendoakan agar negara kita ini benar-benar menjadi negara yang aman, damai, sejahtera. Ini adalah gambar yang kami terima, upaya sejumlah prajurit TNI yang mendatangi kelompok massa melakukan aksi di Jalan Nasional Lintas Banda Aceh Medan, tepatnya Simpang Kandang Gampong Monasah Me Lok Sumawe Aceh. Massa yang membawa bendera bintang bulan di sisi jalan, prajurit TNI langsung melakukan tindakan pengamanan. Upaya pembubaran dilakukan dengan tegas. Aparat TNI pun mengamankan seorang pria diduga sebagai provokator yang membawa satu pucuk senjata api dan senjata tajam. Ya, bismillah, semoga dialog kita ini membawa pesan perdamaian ya, karena kita ini satu Indonesia. Dan mengenai pengibaran bendera bintang bulan, ini bukan sekedar ekspresi biasa. Melanggar hukum, mencederai perdamaian Aceh yang nyata. Di tengah upaya menjaga persatuan dan stabilitas negara, penegakan hukum dilakukan persuasif demi ketertiban bersama. Tapi pertanyaannya pemirsa, mengapa terjadi konflik seperti ini? Pantaskah simbol konflik masa lalu dihadirkan di tengah situasi pasca bencana? Kita bahas lebih dalam bersama dengan pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah. Assalamualaikum, selamat malam Pak Trubus. Ya, selamat malam Mas. Ini karena sekarang ini banyak informasi yang bertebaran di media sosial ya Pak ya. Lebih cepat diterima oleh publik apa yang tersebar informasi di lapangan. Termasuk mengenai adanya upaya tindakan tegas dari TNI tadi. Akan tetapi mulai banyaknya bermunculan pendapat-pendapat akan hal itu Pak. Apakah Anda melihat aksi di Lok Sumawe ini murni spontanitas euforia masa lalu? Ataukah ini ada yang dihubung-hubungkannya sebenarnya Pak? Iya, menurut saya sih sebenarnya di dalam proses penanganan bencana itu tentu ada pihak-pihak yang ya kelompok-kelompok, mungkin kelompok atau individu atau kelompok di masyarakat tertentu itu merasa dirinya tidak puas gitu, sehingga ada kekecewaan lah kira-kira di dalam pandangan mereka. Tetapi tentu itu kemudian apakah ini kemudian memunculkan politik identitas yang narasinya adalah narasi perpecahan, kemudian dikait-kaitkan dengan pengibaran bendera putih, warna putih, seperti kalau kita seperti One Piece yang seringkali sebagai tanda protes misalnya, atau memang ini saya memandang sebagai sesuatu yang sifatnya iya kekecewaan saja oleh sekelompok masyarakat atau sekelompok individu lah, individu masyarakat tertentu, tapi tidak semuanya. Nah, karena itu menurut saya langkah pemerintah dalam hal ini penanganan bencana di Sumatera itu, di Aceh terutama, itu sebenarnya kan sudah tepat karena menempatkan apa yang disebut dengan prioritas nasional. Nah, hanya mereka kan selama ini punya persepsi bahwa penanganan bencana di Aceh itu ya sama dengan tahun 2004. Ya namanya bencana nasional. Padahal tahun 2024 itu Mas, itu belum ada undang-undangnya, belum ada undang-undang 24. Itu lahir tahun 2007 tentang bencana itu. Nah itu, jadi bencananya tahun 2004, jadi itu belum ada undang-undangnya. Badannya belum ada, BNPB belum ada, maka dulu namanya BRR gitu. Karena belum ada. Kemudian anggaran untuk tanggap darurat di APBD maupun APBDN belum ada waktu itu. Sehingga kemudian putusannya adalah bencana nasional. Tetapi setelah di dalam lahirnya Undang-Undang 24 tahun 2007 itu, khususnya di pasal 7 ayat 2, itu ada kriterianya untuk menentukan namanya bencana nasional gitu. Nah ini yang tidak dipahami, misalnya penetapan bencana nasional itu harus menentukan mengenai jumlah korbannya, kemudian juga dampaknya terhadap kehidupan ekonomi, sosial ekonomi, terdapat pelayanan publik, kemudian rusaknya infrastruktur, kemudian segala macam termasuk dalam hal ini lumpuhnya pemerintahan, aktivitas itu seperti itu Mas. Tetapi itu di aturan BNPB diterjemahkan secara rigid Mbak. Itu Mas. Jadi menurut saya ini yang masyarakat tidak paham, yang dipahami hanyalah seolah dengan penetapan bencana nasional kemudian segala sesuatunya beres dan selalu dikait-kaitkan dengan adanya bantuan internasional yang ditolak semacam itu, yang itu menurut saya informasi yang tidak benar, menyesatkan. Karena apa? Sebenarnya pemerintah bukannya melarang, bukan, membolehkan, hanya memang sifatnya harus government gitu, artinya pemerintah. Nah, kalau itu datang dari pemerintah ya dibolehkan. Dalam hal ini pemerintah pusat itu memang harus melakukan verifikasi
Nah, ternyata yang bantuan yang datang itu kebanyakan dari NGO atau LSM itu Mas, yang memang sebenarnya pemerintah berwajib juga untuk tahu karena harus sesuai dengan kebutuhan dari masyarakat yang dibantu itu. Nah, itu sebenarnya masalah itu saja, ada semacam menurut saya disinformasi lah ya, yang kemudian seolah-olah bahwa pemerintah pusat menolak yang namanya bantuan, bahwa kita berusaha, bahwa kita Indonesia mampu seperti dinyatakan Presiden, ya memang kita mampu menangani, artinya dengan segala kemampuan yang ada, kementerian, lembaga, termasuk dukungan dari masyarakat, ada dari kalangan swasta, dari berbagai filantropi, itu memang mengindikasikan bahwa penanganan ini jauh lebih baik, dan ini menjadi istilahnya itu entry point bagi kita semua untuk membenahi mengenai tata kelola penanganan terhadap bencana. Karena selama ini kan bencana itu lingkupnya kecil, Mas, hanya di tingkat kabupaten kota gitu ya. Jadi baru sekarang ini bencana sampai 3 provinsi gitu. Yang ada itu dulu hanya kabupaten tertentu saja ada bencana. Kemudian tanggap daruratnya tingkatnya di tingkat kabupaten kota. Jadi kabupaten. Kemudian kalau kabupaten kota tidak mampu, prosedurnya kemudian naik ke provinsi. Nah, setelah provinsi, andai kan saja ini provinsi Aceh, provinsi Sumatera Barat, Sumatera Utara, 3 provinsi duduk bersama, terus hal itu menyatakan tidak sanggup, lah itu barulah kemudian istilah bencana nasional Presiden menetapkan, kan melalui pertimbangan kajian yang disampaikan oleh BNPB, oleh Menko-Menko yang terkait dalam hal ini, dan juga dari pemerintah daerah sendiri yang ada pernyataan secara resmi. Tetapi kan sampai hari ini pemerintah daerah masih merasa masih mampu, Mas, dalam hal ini, dan juga pelayanan publiknya masih jalan di sana itu, bukan berarti tidak ada pelayanan. Jadi ini yang kemudian harus dipahami. Nah, karena ini kemudian muncullah ada wacana-wacana atau narasi-narasi yang disampaikan seolah-olah ini berkaitan dengan itu isu-isu yang ya isu-isu historikal lah, sejarah masa lalu yang 20 tahun lalu sudah diselesaikan, yaitu di Helsinki itu, Mas, mengait dengan GAM itu. Jadi GAM dengan pemerintah kan sudah selesai itu. Nah, sekarang dimuncul-munculkan lagi ada pihak-pihak tertentu yang mencoba untuk mendorong-dorong itu, istilahnya bahasanya jadi memprovokasi. Nah, ini yang kemudian apa yang terjadi di lapangan oleh aparat penegak hukum lah katakanlah, itu kemudian dilakukan istilahnya itu bukan pembubaran sebenarnya, interogasi ya, diinvestigasi sebenarnya ada hal-hal apa, dan ternyata di antara pelakunya itu ada yang membawa senjata dan sebagainya. Nah, ini hal-hal yang menurut saya menjadi penting bahwa kita ini sebenarnya masyarakat harusnya fokus saja kepada ini penanganan bencana ini masa bencana ini ada pertama ya, bahwa bencana ada yang sudah istilahnya itu sampai hari ini itu informasi yang saya terima barusan saja diskusi di media lain dengan pihak BNPB itu ternyata sudah istilahnya itu berjalan dengan baik, Mas. Artinya bantuan-bantuan semua tersalurkan dengan baik. Cuman memang ada kabupaten kota karena kondisinya sangat berat, misalnya di Pidijaya atau di Aceh Tamiang, itu memang sangat berat kondisinya gitu lah. Nah, Banda Meriah, atau kalau di Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah. Nah, itu kondisinya memang kondisi seperti itu, Mas. Nah, ini kan tidak bisa, istilah bahasa Pak Presiden kan artinya nggak punya tongkat Nabi Musa gitu ya. Jadi nggak Musa tiba-tiba langsung jadi. Tapi ini kemudian diolah, dinarasikan seolah-olah pemerintah pusat lamban, pemerintah pusat tidak mampu, kemudian pemerintah pusat seolah-olah kurang peduli kepada penderitaan rakyat Aceh. Itu yang ini menurut saya yang harus istilahnya ditanggulangi atau dikendalikan, supaya ini pentingnya sebenarnya peran pemerintah daerah, Mas. Harusnya pemerintah daerah itu tokoh-tokoh elit-elitnya untuk membantu agar tidak terjadi informasi yang terlalu berlebihan, terlalu jauh, maksud saya kaitan dengan identitas politik ataupun kepolitisasi yang sifatnya internasional itu gitu loh, Mas. Baik, Pak Trubus, menarik juga ya bicara soal penetapan keinginan menjadi bencana nasional, tapi kita balik dulu ke tema kita, Pak. Ini kalau mengenai tadi yang disampaikan Pak Trubus bahwa ada ekspresi menunjukkan bendera putih, kemudian mungkin juga menunjukkan bendera bintang bulan begitu. Pertanyaannya bagaimana memberikan batas antara kebebasan berekspresi dalam demokrasi dengan pelanggaran hukum yang mengancam kedaulatan? Karena ini kan sepertinya kok tipis gitu. Iya, ini memang gini, kalau untuk menentukan kepastiannya tentu melalui investigasi, Mas. Investigasi ya, tentu itu yang pertama. Tetapi bisa saja sebenarnya pengertian demokrasi itu kan sebenarnya menyampaikan aspirasi.
Nah, aspirasinya itu melalui bentuk-bentuk misalnya pengibaran bendera merah putih, bendera warna putih atau bendera itu tadi bulan bintang misalnya seperti itu. Nah, kalau sudah menyangkut bulan bintang ini kan sudah ada kesepakatan di dalam Helsinki itu tahun 2004 Mas, di mana kemudian itu sudah selesai dalam arti bahwa persoalan antara Indonesia dan Aceh, Jakarta dan Aceh lah katakanlah seperti itu sudah diselesaikan di Helsinki. Ketika itu sudah selesai, kemudian sekarang dibangun lagi, dinarasikan lagi, dimunculkan lagi. Nah itu kategorinya memprovokasi jadinya Mas, memprovokasi, menghasut orang lain, ya kan? Kalau di Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024 itu pasal 28 ayat 2 itu kategori jadi menghasut Mas, menghasut karena menyampaikan satu informasi yang berisi hasutan atau kan mempengaruhi orang lain atau mengadu domba yang tujuannya menimbulkan permusuhan kebencian kepada pemerintah misalnya seperti itu, pemerintah yang sedang menangani pemerintah pusat misalnya. Nah itu bisa saja, tetapi menurut saya hal-hal yang ini yang harus dipetakan nantinya dalam pengertian kalau itu proses penegakan hukum. Tetapi kan pemerintah sebenarnya nggak mau kita jangan terjebak dengan persoalan itu gitu. Ada semua masyarakat kalau itu permainan mereka kemudian istilahnya kita ikut genderang mereka ya dalam hal ini agar ada semacam situasi yang dikait-kaitkan yang berkaitan dengan bendera-bendera itu yang mengarah kepada perpecahan, mengarah kepada istilahnya itu ya pembangkangan secara politik itu ya memang menurut saya terlalu jauh Mas. Sehingga dalam hal ini sebenarnya bahwa di dalam penanganan bencana ada kekurangan, ada di dalam yang namanya bencana sifatnya sangat luas, tetapi semua kita 38 provinsi dan ada 3 provinsi yang mengalami bencana. Lebih dari provinsi itu kan semua membantu semua Mas, semua sekarang. Bahkan kita dari Trisakti pun mahasiswa juga ada kok Mas yang di sana ikut membantu menjadi relawan, artinya seperti itu kan. Sehingga sebagai tanggung jawab bahwa kita secara bergotong royong membantu menyelesaikan persoalan yang ada di Aceh ataupun di tempat lain dari Sumatera Utara maupun di Sumatera Barat, Mas, seperti itu. Jadi ini yang penting harus dipahami seperti itu, Mas. Satu lagi Pak Trubus, lantas bagaimana formula yang tepat ya Pak Trubus agar ketegasan aparat ini tidak dipelintir-pelintir menjadi isu pelanggaran HAM? Nah ini menurut saya masalah komunikasi publik, Mas. Komunikasi publik sehingga harus disampaikan secara terbuka, transparan mengenai adanya bendera-bendera yang kemudian ditangani oleh aparat penegak hukum itu. Bahwa itu konteksnya adalah penegakan hukum, konteksnya adalah untuk menjaga ketertiban masyarakat agar ketertiban umum lah ya, agar di dalam penanganan masalah bencana ini itu betul-betul memperhatikan kepentingan-kepentingan yang sangat luas. Artinya apa? Artinya memang kita konsentrasi pada bagaimana sih menyelamatkan soal warga yang terdampak, warga yang menjadi korban. Itu intinya itu. Setelah ini kan karena bencana itu ada 3 tahap. Tahap ada ada pas saat kejadian dan sekarang namanya tahap pasca. Nah pasca ini kan ada istilahnya yang disebut dengan tanggap darurat. Tanggap darurat, setelah tanggap darurat ini kan diperpanjang tuh untuk 11 kabupaten yang sekarang ini. Nah setelah itu ada namanya ini masa transisi, Mas, transisi untuk darurat itu. Nah setelah transisi darurat barulah nanti masuk namanya rekonstruksi dan rehabilitasi. Nah itu prosesnya masih panjang, Mas. Kenapa masih panjang? Karena ini berkaitan dengan kebutuhan masyarakatnya itu sendiri, misalnya mengenai huntara. Untuk menelurkan huntara sementara ini kan masyarakat harus dicarikan tempat yang aman. Misalnya di Agam atau di Aceh. Kan terjadi sekarang bencana lagi, Mas. Mereka banjir lagi, longsor lagi. Nah, susulan. Nah, ini kan hal-hal yang harus diperhatikan. Belum lagi mereka yang kena istilahnya stres atau depresi karena memang kehilangan keluarganya. Ini kan perlu ada rehabilitasi, Mas. Artinya ada konseling dari pemerintah pusat. Nah kalau yang sifatnya fisik, rumah-rumah yang, kan ada rumah yang secara ringan memang rusak, itu sudah dibeneri oleh pemerintah. Tapi ada yang sedang, nah juga ada yang berat. Ada yang lebih berat lagi yang hilang, Mas, hilang. Jadi itu karena tertimbun lumpur, jadi rumahnya nggak ada sama sekali, terbawa arus air juga. Nah ini kan berarti harus dicarikan tempat yang aman. Nah kalau mau dicarikan tempat aman berarti dia kan minta dibuatkan rumah yang tetap. Nah kalau mau rumah tetap berarti pemerintah harus mengupayakan apa? Tanahnya, Mas.
tanahnya kan harus legalitasnya kan harus jelas dulu, jangan sampai dibangun nanti ada gugatan bahwa itu rumah tanahnya belum selesai atau tanahnya menjadi masalah. Artinya di sini pemerintah daerah memang harus menguatkan koordinasi termasuk mengkomunikasikan kepada masyarakatnya, masyarakat tidak timbul salah paham gitu seperti itu, Mas. Baik, saya garis bawahi yang Pak Trubus sampaikan tadi, kita harus fokus prioritaskan menyelamatkan kebutuhan warga yang terdampak bencana ya. Terima kasih banyak Pak Trubus sudah berbagi bersama kami. Selamat malam. Assalamualaikum.